Kenapa aku mencium bau daging kambing? Enggak, ibu kan tahu kamu nggak bisa makan daging kambing. Coba aku lihat dulu. Tunggu, kenapa baunya kayak daging kambing? Penciumanmu bagus juga. Jangan bilang dia itu nggak bisa makan karena dia nggak suka. Kebiasaan nanti. Bukan karena nggak suka, nggak bisa, dia alergi. Kenapa kamu nggak bisa mengerti? Kenapa dia nggak bisa makan? Sampai aku dewasa, aku nggak pernah dengar ada yang nggak bisa makan daging kambing. Daging ayam, sapi bisa makan. Kenapa kami nggak bisa? Alasan aja. Hai, sudah, jangan ganggu aku masak. Ayo pergi, kita makan di luar. Sudah hampir siap. Kalian mau kemana? Makan sendiri. Dara. Ada apa, Bu? Aku cuma nggak sengaja ketiduran. Hai, kalian anak muda benar-benar ya. Kok bisa tidur waktu sore? Aku agak lelah karena lihat laptop barusan. Terus aku pakai kompres mata, jadi ketiduran deh. Oh iya, aku habis bikinin sup. Sana makanlah. Iya. Sup ini kenapa baunya daging kambing? Dia masih bisa tahu pada udah tua. Hidupnya memang tajam. Aku tahu kamu gak bisa makan kambing. Tapi itu supnya aja, gak ada dagingnya. Ibu, aku benar-benar gak bisa dari kecil. Termasuk supnya juga. Itu kan waktu kecil, sekarang udah dewasa. Cicipi sedikit. Aku udah capek-capek buat. Bu, aku benar-benar gak bisa. Aku bisa gatal-gatal dan bisa sampai beberapa hari. Kamu alergi sama dagingnya kan? Bukan berarti sama supnya. Cicipi sedikit saja. Bayangin aku udah capek-capek dari pagi. Ayo, minum dikit aja. Ibu udah capek-capek bikinin loh. Aku gak bisa. Bu, kamu ngapain sih? Dia udah bilang gak bisa. Kamu gak dengar apa? Aku heran, kenapa kamu maksa dia minum sup kambing ini padahal dia gak bisa? Oh, kamu sengaja masak yang gak dia suka karena kamu punya dendam. Kamu kok bisa ngomong begitu? Niatku itu baik. Niat baik? Sejak keluarganya tahu dia alergi, keluarganya gak pernah makan daging kambing. Tiap dia makan di rumah, gak pernah ada daging kambing di rumahnya. Itulah kebaikan. Sedangkan kamu, sejak dia menikah, sudah berapa kali daging kambing ada di meja ini? Kamu pikir aku buta? Kamu sebut itu kebaikan? Kamu belum puas ya kalau dia belum masuk rumah sakit? Mulai hari ini, kalau kamu masak daging kambing lagi, akan langsung aku buang. Aku buang sampai kamu berhenti. Kamu dengar itu, Bu? Dia nggak minta. Menurutmu kok bisa ya orang dapat menantu sebaik itu? Bu, kamu yakin anaknya yang menikahi bukan yang dinikahi? Hei, ya pasti yang menikahi. Nggak ada laki-laki yang dinikahi. Apa itu namanya? Dia emang beruntung, punya menantu yang baik. Nggak kayak beberapa orang. Aku jadi iri. Oke, Bu, ini mahar yang kamu kasih waktu itu, 100 juta. Dan ini lagi. Lalu, gelang dan anting, aku kembalikan semuanya padamu. Mulai hari ini, aku nggak punya hutang pada keluargamu. Hei, lihat dia. Aku cuma ngomong beberapa kata dia langsung baper. Ibu, kamu... Nggak apa-apa. Oke, kamu yang ngomong ya. Mulai hari ini dan seterusnya, kita nggak punya hutang, ya? Apa yang kamu lakukan? Mulai hari ini Kairi akan memakai margaku. Nanti sore, urus semua berkasnya. Tunggu, apa kamu bilang? Anakmu memakai margamu. Anak ini, aku yang melahirkannya. Apa ada masalah? Kamu. Anak ini dari benih anakku. Dia dari garis keturunannya. Apa hubungannya garis keturunanmu denganku? Aku gak berutang apapun padamu. Kalau mampu, suruh ayahnya aja yang melahirkan. Biar bisa pakai marganya. Kamu. Astaga. Nah, lihat dia. Kamu dengar omongannya. Aku udah kayak gak punya harga diri. Mau gimana lagi? Aku gak akan punya anak. Bukannya kamu udah sepakat sama dia? Gak ada yang berhutang. Apa? Aku pulang. Kamu sudah ngambil paketnya? Aku lupa. Kan tadi aku udah bilang. Kamu emang gak pernah dengerin aku. Sayang jangan marah. Aku mau ambilin sekarang kok. Tunggu dulu. Kamu ini belanja terus. Nyuruh anakku ngambil paketmu. Dia pasti capek pulang kerja. Gak bisa apa biarin dia istirahat? Gak apa-apa kalau gak mau. Halo Kak Jo, ini aku Dara. Bisa gak kamu ambilin paketku? Nanti aku traktir makan malam deh. Astaga, mana mungkin aku gak membalasnya. Kamu. Siapa Kak Jo? Bisa-bisanya kamu menggoda pria lain. Apa kamu seorang wanita? Emangnya aku kenapa? Kita kan gak saling berutang, Bu. Cuma surat nikah aja. Gak ada anakmu, aku bisa cari pria lain. Jangan. Ibu, sudahlah. Sayang, jangan begitulah. Ya. Siapa bilang aku gak mau? Nih lihat aku udah siap. Jangan telepon dia lagi ya. Dan suruh dia jangan menelponmu juga. Gimana? Nyaman? Yang di sebelahnya. Oke. Sudah, jangan khawatir. Kamu menikahinya buat jadi istri, bukan ratu. Dasar. Ibu, aku sendiri yang mau melayaninya. Sekarang cari istri itu susah. Coba pikir, siapa yang mau masaki setiap hari dan melayanimu seumur hidupnya? Jangan lupakan kamu gak ngeluarin uang sepeser pun buat dia. Kalau aku memperlakukannya dengan buruk, terus ngapain dia ikut aku? Wanita sekarang itu pinter, Bu. Mereka udah gak butuh laki-laki. Kalau aku gak memperlakukannya seperti ratu, gimana kalau dia kabur? Dia gak berutang padaku. Kamu. Ya udah, tunggu sebentar. Ini, Dara. Ini maharmu. Ini mas kawinmu. Semuanya di sini. Aku tambah 2 gelang emas. Kalian berbahagialah. Aku gak akan bergosip lagi. Mari kita hidup dengan damai, oke?
Aku mau beli baju. Bisa nggak kamu kasih aku uang? Oh, kalau gitu aku kasih 500. Kalau kurang bilang aja. Iya. Bagas, ini gaji ayahmu bulan ini dan uang dikasih sama Dara. Nih, pegang. Tolong simpenin ya. Oke. Dari tadi makan terus, di kulkas masih banyak stroberinya. Kalau kurang, ambil aja. Oke. Oh iya, tadi Dara ngasih aku suplemen ini. Kamu ambil aja. Dara kan membelinya buatmu. Semua kamu kasih ke putrimu. Emang gak apa-apa kalau Dara tahu? Memang kenapa? Kalau dia nggak ngabisin uang buatku, terus buat siapa? Kamu emang gak pernah puas. Dara itu udah baik banget padamu. Kamu gak pernah bantu dia ngurus bayi. Bahkan pura-pura sakit waktu dia masa pemulihan. Dara mulai bisnis sambil merawat anaknya. Dan kamu gak ngapa-ngapain. Dia semuanya sendiri. Itu kan anaknya. Kalau bukan dia siapa lagi? Emang aku berhutang padanya? Lagian ngapain aku membantunya? Sudah seharusnya dia melayaniku. Bu, apa kamu seorang manusia? Aku memperlakukanmu dengan baik selama ini. Kamu pikir aku bisa ditindas? Aku kasih tahu ya, Bu. Cepat ambil uang yang aku kasih dari tangan Bagas. Kalau enggak, aku nggak akan peduli lagi padamu. Aku juga nggak butuh. Meskipun kamu nggak peduli di masa tuaku nanti. Aku masih punya anak. Aku nggak butuh dirimu. Terserah aku masih uang ke siapa. Ini keluargaku, bukan urusanmu orang luar. Ingat ya ucapanmu hari ini. Mulai sekarang kita hidup terpisah. Aku cuma mengurus ayah. Sedangkan kamu terserah hidup di mana. Nggak masalah. Aku juga bisa hidup tanpamu. Kamu benar-benar ya. Nanti kamu nyesel. Kalau begini, menantu mana yang tahan tinggal denganmu? Ibu, jangan khawatir. Kalau dia nggak mau merawatmu, kamu kan masih punya kami. Iya, ada aku. Benar, ada aku juga. Kamu lihat, pada akhirnya lebih baik dengan anak sendiri. Ayah, belakangan ini kakimu sakit kan? Coba deh kamu pakai ini. Tinggal ditempel di kaki, kamu bisa beraktivitas sehari-hari deh. Oke. Halo? Ibumu masuk rumah sakit? Ibu harus dirawat di rumah sakit, dan hasil pemeriksaannya ibu punya penyakit kronis. Butuh biaya banyak untuk menyembuhkannya. Nak, pakai saja uang yang ibu simpan padamu. Uang apa, Bu? Aku nggak pernah melihatnya. Apa maksudmu nggak pernah lihat? Uang yang dikasih sama ayahmu, selalu aku simpan padamu. Kapan? Kok aku nggak ingat? Kamu pasti salah ingat. Aku lagi ada kerjaan, aku pergi dulu ya. Nak, Bu, aku masih harus jemput anakku. Kalau gitu, Arya, aku serahin ibu padamu ya. Sia-sia aku ngebesarin kalian. Arya. Bu, aku nggak bisa di sini seharian. Ada satu keluarga, tapi mau merawatmu atau enggak, itu terserah padanya. Dara, aku nggak mau, Bu. Kamu lupa dulu kamu bilang apa? Kamu bilang kamu punya anak. Ngapain butuh orang luar sepertiku? Hai. Aku punya ibu mertua yang sangat kikir. Bu, kamu ngapain? Lagi milihin sampah. Nanti aku bawa turun. Sampah plastik itu bisa dijual. Lumayan dapat 2.000. Ibu, sudah Bu, jangan. Ini kotor. Lagian cuma dapat recehan kan? Emang kenapa? Sebenarnya kikir bukan hal yang buruk. Yang buruk adalah ketika dia punya pendirian yang tinggi, dia juga menuntut orang lain agar seperti dirinya. Kalau tidak, rasanya seperti kita yang jahat. Di sana semangkanya bisa besar. Kalau beli semangka itu, pilih yang warnanya mencolok. Bu, ini kalau kamu mau makan ini aja. Gak usah, kalian makan aja. Aku makan sisanya. Lihat, di sini masih banyak sisanya. Sayang kalau dibuang. Ini, masih ada lagi. Punya anakmu juga, dimakan ya. Tenang aja, masih banyak. Apa kamu itu sudah gila? Daripada makan semangka, kamu lebih milih makan kulitnya. Ngapain? Kamu mau jadi siapa? Biar aku merasa gak enak gitu. Tahun berapa ini? Siapa yang gak mau beli semangka? Dara, oh, kenapa kamu melamun? Gak apa-apa. Ibu, kan ada mesin cuci, ngapain pakai tangan? Mesin cuci kan pakai listrik, lebih hemat pakai tangan. Lagian menurutku lebih bersih dan bisa menghemat listrik. Kalau gitu, beli mesin cuci buat apa kalau nggak dipakai? Hai, jangan meremehkan tagihan listrik. Sekarang apa-apa naik, sebulan bisa jutaan. Lupakan, biar aku sendiri yang nyuci. Nggak usah, tenang aja, kamu nonton TV aja sana. Aku emang pengen nyuci baju. Kalau mau nyuci, silahkan bawa baskomnya dan cuci di kamar mandi. Kalau pengen lebih gampang, kan bisa nyuci di balkon. Ngapain nyuci di ruang tamu? Biar aku lihat. Ya, biar apa, Bu? Biar aku merasa nggak enak lagi. Nggak capek apa, Bu, kayak gini terus? Nggak tenang ya hidupmu? Dara, aku emang pengen nyuci baju. Sudah, nggak apa-apa. Sana, duduklah. Oke. Hari apa ini? Makanannya banyak banget. Kamu masak sendiri? Enggak, mana mungkin aku bisa masak kayak gini. Ada restoran baru di depan kantorku. Jadi waktu pulang tadi aku coba beli di sana. Cobalah. Bu, ayo makan. Dagingnya sangat lembut. Banyak banget belinya. Berapa ini harganya? Gak mahal, cuma 100.000. 100.000. 100.000 itu kalau dipakai belanja, bisa dipakai selama setengah bulan. Hai, Bu, gak apa-apa sekali-kali. Kamu makan aja. Aku gak mau. Aku makan sama nasi aja. Iya. Gak usah dimakan. Kamu sengaja yang melakukannya.
Yang kamu hitung cuma uang, uang, dan uang. Gak mau makan, gak mau nonton TV, apa-apa pilih susah. Kamu masokis, kamu tahu. Gak cuma nyiksa diri sendiri, kamu juga pengen orang lain juga ikut merasa tersiksa. Makanya kamu selalu sengaja. Kami lagi enak-enak nonton TV, kamu ngambil baskom dan nyuci baju di depan kami. Waktu kami makan daging dan sayur, kamu malah lebih milih cuma makan nasi. Waktu kami makan semangka, kamu malah makan kulitnya. Bahkan setelah itu masih ngumpulin biji buat dijadikan camilan. Apa maksudmu? Kamu pengen banget ya bikin kami jadi kayak orang gembel. Iya, begitu. Aku mengatakannya. Iya. Aku ada urusan di luar. Aku keluar dulu ya. Udah, Ayo, Bu, makan. aku aja. Kamu pulang, pasti capek ya. Sini, tasnya. Ibu bawakan. Ibu masak. Iya, sebentar lagi siap. Ibu masakin kesukaanmu. Sana cuci tangan. Ibu, aku pengen makan pangsit. Bikinin ya. Hah? Tapi ini sebentar lagi matang. Gak apa-apa, kan bisa ditaruh kulkas. Besok dimakan lagi. Oke, makan apapun yang kamu mau. Ibu masakin dulu ya. Apa ada baju yang kotor? Sekalian aku cuci. Oh, iya, ada. Tunggu sebentar. Ini semuanya, Ibu cuci. Banyak sekali. Kenapa nggak besok pagi saja? Gak bisa, aku harus segera memakainya. Jadi cuci sekarang. Oh iya, semuanya pakai tangan ya. Oke. Kulitmu kelihatan kering. Kapan kamu merawatnya? Iya kan? Pagi ini aku ngaca, ada bintik-bintik di wajahku. Terus nggak glowing sama sekali. Baru 20-an masa wajahku kayak gini. Kamu berlebihan. Ini, hadiah hari Valentine. Wah, sepaket skincare? Aku udah lama pengen beli, kok kamu tahu? Bagus ya? Kalau nanti habis, aku beliin lagi buatmu. Makasih sayang. Hei, tunggu. Aku sudah mencuci dan memasak hari ini. Bahkan aku belum sempat minum. Aku lelah. Kalian berdua nggak bisa melihatnya. Lihat, Kamu nggak apa-apa karena sudah kerja. Sedangkan Dara, masa habis makan langsung tiduran di sofa? Apa pantas? Masa nggak tahu cara membantu ibu? Bu, kamu ngomong apa? Dia kan sudah membantumu. Begini kan cara membantu? Kamu, apa maksudmu? Seperti yang kamu bilang. Aku lihat kamu jarang merawat diri belakangan ini. Mengurus anak, mengurus rumah, setiap hari sibuk. Aku mana ada waktu? Bukannya ada ibu membantumu. Iya, ada aku. Emang apa yang kamu lakukan? Jangan tutup teleponnya ketika kamu keluar. Biar kamu tahu gimana ibu membantuku. Ayo ke ibumu dulu. Aku mau tidur sebentar. Beresin ruang tamunya ya. Terus bikinin aku teh. Panggil aku kalau sudah siap. Ibu, aku gak nyangka. Kamu punya dua wajah yang berbeda. Di pagi hari Dara mengurus anak dan rumah. Malamnya membantumu untuk berpura-pura. Aku pikir kamu baik padanya. Aku sudah bicara sama Dara. Besok pagi, aku menjemput ibu mertuaku. Kamu kan sangat suka berakting. Tapi aktingmu itu, gak ada yang mau menontonnya. Mertuamu, aku itu penasaran. Apa anakku menikah sama seorang putri? Ibu, kamu lagi ngejokes ya? Kalau aku seorang putri, aku gak akan mau masuk keluargamu. Kenapa keluargaku? Waktu itu, banyak yang ngantri mau sama Arya. Semuanya cantik. Ada yang guru, ada yang dokter. Terus kenapa gak ada yang berhasil? Apa gara-gara kamu ibu mertuanya? Kamu harus cepat, punya anak kedua. Bu, jangan bahas ini deh. Kamu gak mungkin cuma mau punya anak satu kan? Apalagi perempuan. Kamu benar, keluarga kita jangan sampai cuma punya satu anak. Kalau gitu cepat, kasih Arya adik laki-laki atau perempuan. Kamu bilang apa? Apa belakangan ini telinga ibu sakit? Kok dia gak bisa dengar? Kamu belikan alat bantu pendengaran ya? Alat bantu dengar apa? Aku masih bisa dengar dengan jelas. Males-malesan lagi. Dara, sana beli gorengan. Sekalian buang sampah sana. Tunggu bentar. Hai, tunggu apa? Cepat sekarang, kamu itu masih muda males-malesan. Apa ini? Kok rasanya panas? Penutup mata uap? Cobalah. Jadi penasaran. Kalau gitu aku coba. Sana beli gorengan. Halo, Arya. Pulang nanti kamu beliin gorengan ya. Ibu pengen katanya. Aku menyuruhmu. Kok malah nelpon Arya? Kan sekalian dia pulang. Dara, aku kasih tahu ya. Kamu kesini itu jadi istri, jadi menantu dan ibu. Tugasmu ngurus keluarga, jangan mikirin diri sendiri. Aku itu sudah mengurus keluarga selama ini. Itu nggak mudah. Aku cuma menyuruhmu sekali. Kenapa kamu selalu membantah? Ibu, kamu membesarkan anakmu, bukan membesarkan aku. Sebelum aku ada di sini, kamu nggak merasa kesulitan. Begitu aku ada, kamu langsung merasa kesulitan. Bahkan meski kamu merasa kesulitan, penyebabnya anakmu dan suamimu. Nggak ada hubungannya sama aku. Kenapa kamu nggak milih restoran lain aja? Soalnya kalau di sana aku nggak pernah nyuruh Arya cuci baju sejak dia masih kecil. Semua bajunya, kaos kaki, sepatunya, semua aku yang nyuci. Besoknya dia tinggal pakai. Jangan, berhenti.
Kamu mau apa? Menyimpannya buatmu. Mulai sekarang bajunya, baju dalamnya, kaos kakinya kamu yang nyuci. Besoknya dia bisa memakainya atau enggak, itu semua tergantung padamu. Kamu